Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, munculnya tiba-tiba sayap Daoki di punggung Lin Xiuya tidak hanya menyebabkan Xiao kejut, bahkan Yan Hao dan yang lainnya yang akrab dengannya memiliki wajah yang tanpa sadar tegun. Itu lama kemudian sebelum mereka secara bertahap pulih, mereka bertukar pandang satu sama lain dan tatapan serius muncul di semua mata mereka. Meskipun Yan Hao telah menyentuh sedikit penghalang dari kelas Dou Wang, kontak kecil itu hanya menyebabkan dia menjadi sedikit lebih kuat daripada orang kuat biasa di puncak kelas Douling. Masih ada celah besar jika dia ingin mencapai titik di mana dia benar-benar bisa mengandalkan kekuatannya untuk menggumpalkan sayap Daoki seperti Lin Xiuya. Dari ini orang bisa melihat bahwa Lin Xiuya sekali lagi melampaui dirinya. Transformasi Daoki menjadi sayap pada dasarnya merupakan hasil yang sangat simbolis dalam pelatihan Daoki. Simbol ini mewakili penghalang alami untuk menjadi orang kuat di benua itu. Semua orang jelas tahu bahwa selama seseorang mampu mengubah Daoki menjadi sayap, itu mewakili bahwa seseorang akan dapat masuk ke dalam kelas yang menyebabkan banyak orang menghentikan kemajuan mereka. Dou Wang. Dua kata sederhana itu adalah simbol yang tak terhitung jumlahnya telah dilatih dengan keras oleh individu-individu berbakat. Namun, kesulitan yang diwakili oleh kedua kata ini menyebabkan sebagian besar orang menghentikan kemajuan mereka sebelum mencapai tahap itu. Akhirnya orang-orang ini diam-diam akan mundur. Douling dan Dou Wang hanya dipisahkan oleh kelas, namun perbedaan di antara mereka lebih besar daripada perbedaan kelas sebelum mereka. Orang-orang dari kelas Douling atau kelas sebelumnya hanya bisa menghambur-hamburkan Daoki dalam tubuh mereka untuk bertarung dengan orang lain. Meskipun orang-orang seperti Xiaoyan mungkin memiliki Daoki yang lebih kuat dan lebih murni di tubuh mereka, terlepas dari seberapa kuat Daoki seseorang, akan ada waktu ketika itu akan habis dan akan ada batas kekuatannya. Namun selama seseorang memasuki kelas Dou Wang, Daoki dalam tubuh seseorang akan mulai merespon dengan energi agung yang hampir tak ada habisnya di dunia luar yang luas dan sebaliknya. Itu akan memanuver energi ini, mengubahnya untuk penggunaannya sendiri. Bukan tidak mungkin energi menakutkan itu merobek gunung dan membelah tanah. Dari sini cukuplah untuk melihat perbedaan antara keduanya. Yang satu mengandalkan kekuatan tubuh seseorang, sementara yang lain memanuver energi alami. Sekilas akan jelas mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Oleh karena itu semua orang menampilkan ekspresi yang sama ketika mereka melihat sayap energi di punggung Lin Xiuya. Green Killing Tornado. Sementara semua orang terpana, teriakan keras yang dingin tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Lin Xiuya. Mengikuti suara teriakan ini, semua orang merasa bahwa angin yang mengalir di lembah gunung tiba-tiba membeku. Dengan cepat mengikuti ini, angin liar naik dengan kekuatan besar. Kekuatan yang sangat kuat dengan cepat diaglomerasi di udara. Hanya dalam sekejap mata, aglomerasi kekuatan itu akhirnya lengkap. Akhirnya, kekuatan yang kuat merobek udara. Suara angin deras yang tajam itu seperti peluit yang terus melekat di telinga seseorang. Bayangan berwarna hijau samar berisi tembakan angin yang sangat kuat secara eksplosif dari atas. Meskipun bayangan berwarna hijau itu sangat samar, orang masih bisa dengan samar mengidentifikasi itu adalah pedang panjang berwarna hijau yang dibentuk oleh energi. Kecepatan pedang panjang ini begitu cepat sehingga sedikit menakutkan.
Dari penampakan angin berputar yang bergelombang di permukaannya, tampak bahwa ini seperti benda energi yang dikompresi dan diaglomerasi dari angin liar. Energi seperti zat ini bertindak dalam koordinasi dengan teknik Dou-nya, menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Target dari bayangan berwarna hijau itu jelas adalah kera iblis langit salju yang berada beberapa meter di bawah Lin Xiuya. Meskipun yang terakhir telah meminjam kekuatan pendorong untuk bergegas ke langit, akhirnya tidak mampu menghindar. Itu tidak dapat bergerak seperti di tanah karena tidak memiliki tempat untuk meningkatkan kekuatan dari dan harus menghadapi serangan ini secara langsung. Oleh karena itu, meskipun kera iblis langit salju merasakan kekuatan kuat yang ditembakkan, itu tidak memiliki solusi sedikit pun. Segera ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memamerkan taringnya memancarkan gelombang demi gelombang mengaum rendah. Cahaya energi putih pucat melintas dengan cepat dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bola sedingin es yang melilit yang terakhir. Bola es baru saja diaglomerasi ketika suara angin deras yang tajam tiba. Keduanya bertabrakan dengan keras, dan semua orang hanya bisa mendengar suara keras. Segera, bola es raksasa dengan cepat turun. Akhirnya itu bertabrakan dengan pecahan batu tidak jauh dari pintu masuk lembah. Begitu ia mendarat di tanah, kekuatan pendaratan yang menakutkan membentuk lubang besar lebih dari 10 meter, seperti halnya bola meriam. Banyak garis retakan tebal mulai menyebar ke segala arah. Akhirnya, mereka meluas ke hutan. Melihat bola es yang telah jatuh ke tanah, Yan Hao buru-buru menggerakkan tubuhnya dan melesat ke arah bebatuan yang berantakan dan cabang-cabang pohon di sekitar tempat bola es itu mendarat. Dao-Ki dengan cepat melonjak dalam tubuhnya untuk mencegah kera iblis langit salju yang terluka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa tatapan menatap dengan kuat ke titik debu yang meresap ke tempat bola es itu mendarat. Sosok manusia berwarna hijau melayang turun dari udara. Akhirnya, ia dengan kuat mendarat di atas pohon. Saat semua orang melirik, mereka melihat Lin Xiuya berwajah agak pucat. Pada saat ini, sepasang sayap Dao-Ki di punggungnya secara bertahap menjadi lebih tipis. Sesaat kemudian mereka berubah menjadi partikel bercahaya yang meresap ke langit dengan sedikit suara pecah sebelum lampu perlahan menghilang. Orang ini memang sangat kuat. Sungguh tak terduga bahwa bahkan dengan begitu banyak orang yang memblokirnya, kita tidak mengulur waktu terlalu lama. Jika bukan karena metode Qi yang saya praktekkan agak unik, memungkinkan saya untuk membuat sayap ini, saya khawatir itu akan benar-benar membunuh saya dengan serangan itu. Meskipun saya mungkin melarikan diri dari bencana, kelelahan Dao-Ki saya terlalu besar, gumam Lin Xiuya. Lin Xiuya memegang pedang panjang berwarna hijau dengan erat di tangannya saat dia berbicara dengan senyum pahit pada Yan Hao dan yang lainnya. Karena metode Qi, Yan Hao dan yang lainnya tertegun ketika mereka mendengar ini. Segera, mereka tiba-tiba memahami dan hati mereka dengan tenang menghela nafas lega. Ini sebenarnya karena metode Qi. Saya memang baru saja mengatakan bahwa orang ini mungkin sudah memiliki satu kaki di kelas Douwang, tetapi tidak mungkin baginya untuk membuat sayap Dao-Ki saat berada pada tahap ini. Xiaoyan yang sosoknya bersembunyi di dalam hutan juga mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelumnya. Dia segera tiba-tiba menyadari ketika dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Biasanya berbicara selama seseorang dapat mengandalkan Dao-Ki sendiri untuk menggumpal menjadi sepasang sayap, seseorang akan dapat disebut orang kuat yang pasti akan menjadi Douwang. Jika seseorang dapat menggumpalkan sepasang sayap Dao-Ki dan berhenti atau bahkan terbang untuk jangka waktu di udara, orang itu akan menjadi Douwang yang benar-benar kuat. Namun prasyarat semua ini adalah kekuatan dari tubuh aslinya. Mengandalkan beberapa kemampuan metode Qi seseorang tidak termasuk dalam kategori ini. Selain itu mereka juga jelas tahu bahwa Lin Xiuya mempraktikkan afinitas angin Dao-Ki
Biasanya berbicara Doki jenis ini akan lebih mudah menggumpalkan sepasang sayap Doki dibandingkan dengan afinitas lainnya. Melihatnya dengan cara ini, Lin Xiuya belum benar-benar berjalan melintasi celah besar antara Dou Ling dan Dou Wang. "Senior Lin, apakah pertarungan sudah berakhir?" tanya Han Yu. Han Yu juga menarik kejutan di matanya yang cantik yang disebabkan oleh kekuatan kuat yang ditunjukkan Lin Xiuya sebelumnya. Yan Hao dan yang lainnya juga pulih ketika mereka mendengar kata-kata Han Yu. Mereka buru-buru melemparkan pandangan mereka ke arah area yang meresap debu di bawah. Mereka menutup telinga dan mendengarkan dengan cermat untuk sementara waktu, hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada pergerakan. Wajah mereka segera mengungkapkan kegirangan samar dan keraguan kecil. Lin Xiuya mengerutkan kening saat dia melihat area di bawah yang tidak memiliki pergerakan. Dia jelas tahu tingkat kekuatan serangannya sebelumnya. Meskipun itu menyebabkan kera iblis langit salju menjadi sedikit terluka, itu pasti mustahil untuk membunuhnya hanya dengan kekuatan itu. Beberapa pikiran melintas di hatinya. Lin Xiuya melambaikan lengan bajunya dan angin liar muncul entah dari mana. Setelah itu meniup semua debu di bawah. Saat debu berangsur-angsur menyebar, lubang besar muncul dalam pandangan semua orang. Karena lubang ini cukup dalam, semua orang hanya bisa melihat kegelapan yang jauh dan lapisan es tipis yang menyebar di sekitar lubang yang dalam. Mata Lin Xiuya terfokus erat pada lubang yang jauh di dalam. Matanya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia menemukan ada cahaya merah aneh yang samar-samar dipancarkan dari lubang. Ada yang tidak beres, hati-hati. Hati Lin Xiuya menegang saat dia mengingatkan dengan suara yang dalam. Pengingat Lin Xiuya juga menyebabkan ekspresi Yan Hao dan yang lainnya menjadi serius. Daoki melonjak keluar dari tubuh mereka dan melilit mereka. Melihat mereka dari kejauhan, seolah-olah mereka adalah beberapa kelompok cahaya berwarna berbeda. Namun kelompok cahaya ini berulang kali melepaskan tekanan energi yang kuat. Xiaoyan yang bersembunyi di tempat gelap juga terkejut dengan perubahan yang tidak biasa di medan perang. Pandangannya menatap lubang hitam gelap. Karena persepsi spiritualnya yang tajam, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada hal yang menakutkan akan muncul dengan eksplosif. Hati-hati, kekuatan kera iblis langit salju semakin meningkat. Sepertinya itu seperti yang kuharapkan. Binatang ini seharusnya sudah membangun Wild Violent Bloodline-nya. Kemungkinan pengepungan orang-orang itu akan gagal. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Ada perasaan sombong yang merembes keluar dari suaranya. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa pahit dan berhenti berbicara. Yang dia lakukan adalah dengan hati-hati menekan kinya dan mengamati pergerakan di medan pertempuran. Keheningan berlanjut selama sekitar 3 hingga 4 menit. Seiring waktu berlalu, cahaya merah aneh di dalam lubang hitam tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya itu sangat merah sensasional sehingga rasanya seperti darah segar. Adegan fantasmal yang tidak biasa ini menyebabkan kegelisahan muncul dalam hati Lin Xiuya dan yang lainnya. Binatang ini seharusnya sudah membangun Wild Violent Bloodline-nya. Kemungkinan pengepungan oleh orang-orang itu akan gagal, ucap Yao Lao. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Ada perasaan sombong yang merembes keluar dari suaranya. Xiaoyan kaget ketika mendengar ini. Dia segera tertawa pahit dan berhenti berbicara. Yang dia lakukan adalah dengan hati-hati menekan kinya dan mengamati pergerakan di medan pertempuran. Keheningan berlanjut selama sekitar 3 hingga 4 menit. Seiring waktu berlalu, cahaya merah aneh di dalam lubang hitam tumbuh semakin kuat. Pada akhirnya, itu sangat merah sensasional sehingga rasanya seperti darah segar. Adegan fantasmal yang tidak biasa ini menyebabkan kegelisahan muncul di hati Lin Xiuya dan yang lainnya. Jika itu bukan karena daya tarik yang besar dari inti susu pendingin tubuh, kemungkinan mereka akan segera mundur. Hanya berdiri di atas pohon, dia mengepalkan tangannya yang dingin dan dipenuhi keringat. Meskipun dia berada sangat jauh dari medan pertempuran, dia berulang kali merasa bahwa ada sepasang mata liar yang penuh dengan niat membunuh menatapnya
Dari dalam lubang hitam merah menyala untuk alasan yang tidak diketahui. Mungkin binatang buas yang memiliki kecerdasan yang baik tahu bahwa jika bukan karena dia menemukan bahwa tempat ini menyembunyikan inti susu pendingin tubuh, kemungkinan semua masalah ini tidak akan terjadi. Boom! Pada saat Hanyu sedang membayangkan hal-hal itu, suara serutan es pecah tiba-tiba berasal dari lubang hitam itu. Setelah penampilan suara ini, hati semua orang menegang. Segera, mereka melihat ada cahaya merah yang sangat samar berkedip keluar dari lubang. Kecepatan ini begitu menakutkan, sehingga membuat satu orang tidak bisa berkata-kata. Semua orang linglung sesaat di bawah kecepatan yang menakutkan ini. Segera setelah ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Tidak perlu berteriak, mereka semua mulai bergegas mundur dan melarikan diri seperti kelinci. Cahaya merah pertama kali muncul di depan Lin Xiuya yang bergegas dengan eksplosif. Yang terakhir bahkan tidak melihat sosok yang tepat dari pihak lain. Ketika dia merasakan angin sedingin es menghancurkan dari depannya, tampaknya merobek udara. Saat dia merasakan ketajaman angin, pedang panjang di tangan Lin Xiuya buru-buru menarik ketika dia menggambar banyak jaring angin di depannya dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika angin sedingin es itu tiba, jala angin hanya bertahan sebentar sebelum pecah dengan keras. Angin sedingin es yang tidak sepenuhnya diblokir dengan ganas menyerang tubuh Lin Xiuya. Segera, seteguk darah segar dengan liar dimuntahkan dari mulut Lin Xiuya saat tubuhnya tertembak berat seperti bola meriam ke hutan. Hanya dalam satu pertukaran, Lin Xiuya yang merupakan yang terkuat di antara mereka yang hadir, terlempar ke belakang dengan hanya satu pukulan. Ekspresi Yan Hao dan yang lainnya berubah sangat buruk. Setelah sosok merah mengalahkan Lin Xiuya itu tidak mengejar Yan Hao dan yang lainnya. Sebaliknya mata merahnya yang teriritasi langsung dilemparkan ke Hanyu yang rambut peraknya melayang ketika dia berdiri di pohon yang jauh. Raungannya yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di seluruh hutan gunung. "Hanyu, pergi dengan cepat!" teriak Yan Hao. Yan Hao terkejut ketika dia melihat target dari sosok merah. Dia segera dan buru-buru berteriak. Dari atas pohon, Hanyu juga menemukan sosok merah yang dengan cepat bergegas mendekat. Wajahnya yang sedingin es dan memikat menjadi sedikit pucat. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan melarikan diri. Dia jelas tahu bahwa karena kecepatan dan kekuatan Lin Xiuya tidak bisa bertahan satu pertukaran melawan kera. Kemungkinan dia hanya akan dibunuh jika dia berbalik dan melarikan diri. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung, dia mungkin memiliki peluang sangat kecil untuk bertahan hidup. Wanita cerdas ini tidak tersandung karena kepanikannya saat ini. Sebaliknya, dia melakukan yang terbaik untuk menemukan peluang kecil untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan. Hanya mengepalkan tangannya. Udara dingin berwarna putih dengan cepat muncul darinya. Namun sebelum Daoki diaglomerasi, cahaya merah di depan tiba-tiba melintas dan tiba. Wajah binatang buas yang dipenuhi dengan penampilan buas muncul dalam pantulan sepasang mata yang indah itu. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di atas kaki langit. Angin dingin yang bahkan lebih tajam daripada saat mengejar Lin Xiuya dengan kejam merobek-robek udara dan menabrak Hanyu yang wajahnya pucat dan tubuh indahnya berayun seperti bunga di angin. Tidak jauh, amarah serta perasaan tidak mampu menanggung situasi melonjak di mata Yan Hao dan yang lainnya ketika mereka melihat situasi ini. Sayangnya karena keterbatasan kekuatan mereka tidak bisa bertindak. Mereka hanya bisa menyaksikan teratai salju yang indah dingin memikat jatuh dengan cara yang paling menyedihkan. Menghadapi pukulan yang hampir fatal ini, Hanyu juga menyerah. Dia menutup matanya yang cantik dan kesedihan yang menyayat hati terangkat ke wajahnya yang dingin namun memikat. Angin dingin yang tajam bahkan tidak memiliki jeda sedikit pun karena pemandangan yang menyedihkan dan mengharukan ini. Itu masih mengayunkan ke arah Hanyu. Namun saat angin hendak melakukan kontak dengan kepala Hanyu, bayangan hitam yang membawa suara guntur yang teredam tiba-tiba melintas. Saat bayangan hitam melintas, angin yang tajam benar-benar menerkam udara kosong.
Hanyu yang pada awalnya seharusnya dipukul sampai mati dengan telapak tangan, menghilang dalam sekejap. Yan Hao dan yang lainnya tidak jauh juga terkejut dengan pergantian kejadian yang tidak terduga ini. Segera mereka buru-buru membalikkan pandangan mereka, hanya untuk melihat bayangan hitam muncul di atas pohon yang 100 meter jauhnya. Hanyu berbaring lemah di dadanya dan tampaknya sangat ketakutan. Di atas pohon, bayangan hitam menundukkan kepalanya dan menatap orang yang semula dingin memikat yang berbaring di dadanya. Namun, wajahnya yang cantik sekarang tampak sangat pucat. Meskipun tangannya sangat nyaman saat menyentuh pinggang yang lembut dan halus itu, dia hanya bisa meluruskan tubuhnya karena beberapa tatapan mengamati dari tidak jauh. Dengan tawa lembut, dia bertanya, "Senyor Hanyu, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoyan. Hanya setelah mendengar suara ini, bulu mata panjang Hanyu tertutup rapat bergetar sedikit. Dia segera membukanya dengan sedikit terkejut. Ketika tatapannya mendarat di wajah yang halus dan tampan di depannya, dia tiba-tiba terkejut. Akhirnya suara yang terbata-bata dan tidak percaya keluar dari mulutnya yang kecil, merah dan halus. Kamu adalah Xiaoyan?" Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.